Dira eta kopi. Doa. Kopi, Dira eta kopi, Dira. Kopi, Dira eta kopi, Dira. Kopi, Dira eta kopi. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sehat dari keluarga Kopi Viral. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat Amin. semuanya ya. Semua Pi. Bro, segar banget pagi hari ini Waduh. langsung ada lagu-lagu yang Bro. kece-kece. Tengah, bro. Dari vokalis-vokalis kece. Iya, Jo. Tahan sekuat. Ya. Apa liriknya tadi? Coba bertahan. Mike. Coba bertahan. Coba bertahan sekuat. Coba lagi. Mencoba bertahan sekuat hati. Layaknya karang yang dihempas sang ombak. Jalani hidup dalam buai belaka. Serahkan cinta tulus di dalam hati. Bagus Abi. Liriknya banyak, Mbak Inul. Suka lirik yang itu. Aku suka yang itu. Iya, memang dapat. Coba bertahan ya, Coba Bun. Sabar ya, bertahan. Bun. Karena kita suka sama lagu itu menggambarkan suasana hati kita loh. Benar Ya banget. kan? Iya. Benar. Ini dia nih ya, ada Bro, vokalis-vokalis apa, bro? kece. Sehat, Jo? Alhamdulillah. Zo Managa, sehat ya semuanya ya? Sehat ya semuanya Oke, ya. Sehat sebelum ya. kita ngobrol, kita lihat dulu yuk fakta profil mereka berdua. Ini dia. Indra Perdana Sinaga atau akrab disapa Naga merupakan vokalis grup band Lila yang berdiri sejak 2008. Bersama Lila, Naga dikenal dengan suara khasnya dalam setiap lagu yang dibawakan. Namun pada tahun 2020, penyanyi 37 tahun ini memutuskan mundur dari Lila dan bergabung dengan Ada Band mengisi posisi vokalis hingga saat ini. Siapa yang terkenal dengan grup band Juliet? Terbentuk dari tahun 2007, band yang beranggotakan 3 orang dengan Joe sebagai vokalis ini terkenal dengan lagunya yang berjudul Bukannya Aku Takut. Namun Juliet sempat vakum selama beberapa tahun sebelum akhirnya kembali meramaikan dunia musik tanah air dengan merilis lagu baru. Seperti apa ya kabar mereka sekarang? Langsung kita viralin aja yuk! Yeay, anak-anak Apa band tadi? nih. Lo cerita apa zaman dulu? Itu lagu itu kan aku kalau tadi kan Bunda suka tuh coba bertahan. Kalau gue suka lagu itu tuh suka banget. Apa namanya? Ku tak peduli. Terus gue bilang, dulu lagu siapa itu? Dia nyebutin Juliet. Enggak ada yang dulu lagi sebelumnya TBK. Oh, TBK. Dia bilang itu kalau enggak umur enggak tahu pas TBK. Dulu ada tuh. Baru tadi kita bahas kan yang obat ketek itu. MK. Oh iya. Meka. Sabar, Bu. Ya, ya, sabar. tapi ada yang berbeda ya sebenarnya dari mereka berdua nih. Yang pertama, Naga kan kita kenalnya Lila, ya kan? Tapi sekarang sudah bergabung dengan Ada Band. Serius? Loh, lu nggak tahu? Enggak tahu? Menurut Lu nggak tahu, Sebenarnya Mel? per 2020 kemarin sih. Jadi sepanjang 2019 itu gue masih sama Lila. Lila. Terus Ada Band kan Doni udah mundurkan Udah, diri iya, dari udah, 2017. Terus sepanjang 2019 kalau Ada Band perform tuh featuring Naga juga. Akhirnya gue harus milih tuh. I see. Nah, per Januari 2020 sebenarnya udah from jadi vokalis Ada Band, cuman belum sempat banyak kita perform, udah masuk pandemi kan. Tapi menurut gue tuh sih sesuatu, jadi kita satu-satu ya. Kalau menurut gue tuh sesuatu ya, maksudnya antara Lila sama Naga, sama apa? Ada. Iya. Ada band itu kan 2 grup band yang bisa dibilang cukup established, istilah grup papan atas. Tapi kayak nggak ada permasalahan apa, ujung-ujung terus tiba-tiba lo pindah gitu. Sebenarnya melatar belakang itu semua. Iya sih, memang agak unik sih biasanya personil band gabung dengan band lain ketika bandnya mungkin udah bubar. Ya. Nah, itu ini iya. kondisinya waktu itu Lila juga sebenarnya masih jalan, Masih rilis, jalan, masih kan? perform. Tapi memang
apa namanya, hidup harus milih sih ya, hidup harus milih. Pada saat itu kondisinya memang apa namanya, gue harus memilih nih mau yang mana gitu, mau ikut ke Ada Band. Nah, mau maksud gue ke kenapa ada Band. pilihan itu? Sebutkan. Takdir juga sih. Ceritakan. Cepat kau ceritakan. Jangan masalahkan takdir itu. Justru, Sudah takdir. justru hal Apa itu, bosan atau pengen sesuatu yang baru atau Misalnya. gimana dong? hal itu yang harus dibahas di sini. Iya dong. Justru mungkin apa ya? Oke lah. Pengen sesuatu yang Pada saat baru atau dengan gimana? teman-teman Lila mungkin kita lagi ada di titik yang Jenuh. jenuh, kita nggak tahu Lilanya jalan. Ini sebelum pandemi Kita ya? masih sebelum pandemi, Oke. sebelum pandemi. Terus Oke. kita berkarya juga, Iya. kita rilis juga, tapi dalam prosesnya masing-masing personil tuh kayak punya tujuan yang beda-beda gitu. Oke. Jadi kayak fokusnya bukan di Bukan satu. hal biasa tuh dalam Itu. grup band. Biasa, iya. Iya itu hal biasa, tapi memang Ntar dulu, arti ketawa Anda itu mengundang sesuatu loh. Apa arti ketawa Dalam Anda banget itu? kayaknya, Jo. Itu mengandung umpan. Ketawanya Betul, mengandung kan? dalam. Iya loh. Kayaknya Mengandung tadi kedalaman. kayak pukul aja. Lu diceritain aja kali ini kayak gitu. ya udahlah cerita Tapi aja. tapi nggak apa-apa. Hak Wajar Naga lah. untuk menceritakan yang sesungguhnya atau enggak. Tapi memang menurut gue apa kalau dari orang luar Keluarin melihat sombong ya. ini hal unik gitu ya. Ketika grup band yang masih Iya. Tapi sebenarnya baik-baik aja, dengan teman-teman That's Lila tuh right. baik-baik aja gitu. Gitu, Iya. akhirnya gue bilang, oke gue mundurkan diri karena memang mohon maaf hati gue lagi nggak di sini. Kalau kita lagi berkarya terus hatinya nggak di situ kan sayang juga. Ada kesulitan nggak Mas ketika bergabung dengan apa namanya dengan kerajaan baru gitu? kok kerajaan. Tapi itu pertanyaan bagus. Tapi sebelum ke situ sekalian juga dijawab. Biasanya kan kalau vokalis dari grup band keluar di solo. Oh iya, Iya. biasanya. Tapi ini Biasanya. pindah ke Dua-duanya kerajaan sih, baru itu. kan solo juga. Solo juga, jadi ketika gabung dengan Ada Band tuh diperbolehkan untuk punya project solo. Jadi Naga juga punya project solonya, Ada Band vokalisnya Naga juga gitu. Tapi tetap lo pindah ke kerajaan baru yang tadi. Iya Bang. itu terus terang apa tadinya pas featuring, pas Ada Band featuring Naga lebih santai, kita manggung, orang udah familiar dengan lagu-lagu Ada Band sendiri familiar dengan penikmat musik Indonesia, setiap perform fine semuanya relax santai. Begitu di announce jadi vokalis Ada Band di situ aku baru beda Apalagi banget. Naga berarti vokalis ketiga loh. Iya benar. Oh Iya kan, udah ganti Sebelum 3 Doni, kali. Baim. Baim, Doni, terus Naga sekarang ya. Tapi emang lagu-lagunya sih nempel banget sih Ada Band ya. Kalau mungkin ada yang berpendapat, aduh kayaknya ada sesuatu yang terjadi Lila, enggak ternyata. Tapi tahu vokalisnya baru Lilanya siapa sekarang? Tahu. Siapa? Aryo. Kenal baik, hubungannya aman ya? Kenal, aman banget. Aman banget. Jadi gini. Kayaknya Dewi udah gatel. Dia menjurus-jurus loh. Apa tuh? Jadi sebenarnya begitu gue keluar dari Lila, Lila itu dari awal tuh pengen banget bikin sebuah perusahaan rekaman sendiri. Sampai nggak jadi, sampai akhirnya gue keluar, baru kita bikin namanya Magic Number 7 dan kita produserin artis pertamanya Lila dengan vokalis baru itu. Oh, masih mau ada nanya deh, kolaborasi. kalau ngomongin Lila, Dennis tuh masih di Lila nggak sih? Aduh, harus tanyanya sama personil Lila harusnya. Oh. Lagi nih. Masuk. Kenapa nanya-nanya soal Denis sih? Ya kan masalahnya mumpung ada ini mantan personilnya Lila. Kan udah lama. Habis mengundang Dennis, nggak pernah diangkat teleponnya tuh. Oke. Tadi sih sebenarnya ada artikel lu tuh ada mengalami rasa kegalauan ya ketika Iya. akhirnya lo berpindah dari satu rumah, apalagi tuh rumah lo udah lama tinggal di situ gitu. Naga galau, Engkang dari Lila. Coba Ada kita lihat artikelnya? nih, ada fakta visualnya dulu nih. Oh, fakta visual. Ini dia. Manusia bisa berencana, Tuhan tapi yang Tuhan berkata lain. Tetap yang masuk ya. Apa? Ya memang nggak ketemu aja. Udah 2 tahun terakhir tuh tadi kan aku udah sempat cerita kan sebenarnya. Masing-masing tuh udah punya visinya sendiri-sendiri gitu. Udah mulai punya fokusnya sendiri-sendiri. Cara kerjanya nggak ketemu gitu. Yang satu mungkin aktifnya di pagi, yang satu aktifnya di sore, terus yang satu lagi aktif, yang satu off, yang satu on. Jadi nggak ketemu aja gitu. Oh tadi si Naga bilang, loh waduh fakta-faktanya terbuka ya. Zaman sekarang tuh susah, jejak digital tuh nggak mungkin hilang. Iya. Kita tinggal Oke, pilih Lindong untuk aja. urusan digital. Ya, kita tinggal pilih untuk urusan digital. Mau bodoh atau mau pintar. Kalau mau pintar, jejak digital kita tidak akan hilang. Kalau mau bodoh, selamanya jejak digital juga kebodohan kita nggak akan hilang. Abi Ramzi. Lanjut ya. Mohon maaf sebentar, bisa bodoh, bisa pintar ya. Aku mau bodoh aja sekarang. Kenapa? Susah kalau pintar, viewersnya kecil, Bi. Ini mau Sarkasme
ya. Melani mau bodoh. Iya, aku main Harus bodoh aja. konsisten. Iya, Iya. susah, Bi. Iya, oke. Yuk lanjut. Baiklah, iya. Iya, enggak. Jadi sebenarnya kegalauan gitu ya. tadi itu udah terjelaskan ya kegalauan karena ya pastinya kan nggak gampang dong ninggalin Lila yang udah Iya, dibangun benar. sekian Nah, tahun. 14 Itu tahun ya. bareng-bareng gak gampang. Berapa? buat Iya. 14 tahun. 14 tahun lagi. Oke. Tapi ini balik lagi ke ada band sendiri yang udah begitu kuat. Jadi ketika Baim kemudian Doni itu kan juga udah ada transisinya tuh. Ya. Terus kuat banget nih si Doninya. Ya. Beban nggak lo gantiin dia? Iya, pertama kali dia announce resmi jadi vokalis Ada Band, ada beban karena ada ekspektasi dari fansnya Ada Band, dari Iya. penikmat musik Indonesia. Mereka punya ekspektasi dan selera. Sementara lu dibawa gerbong Iya, sendiri kan cukup sementara lama. gue juga di mindset Nah. orang-orang dan penikmat musik Indonesia, suara naga ya Lila gitu loh, Iya. akan jadi sesuatu yang aneh kan. Tapi ya support dari personil Ada Band yang lain, dari Mas Dika, dari Bang Marsal, dari Mas Adi, semuanya yang buat gue yakin ini Nyaman memang lah ya. ini memang Iya. tujuannya adalah kita berkarya lagi. gitu. Makanya tadi gue bilang, ini cukup unik ya kasus Naga gitu. Maksudnya 14 tahun di salah satu grup band, akhirnya pindah. Biasanya kan pindah dia solo sendiri atau pindah bikin grup band baru. Tapi ini pindah dari grup band yang sudah ada gitu. Menarik juga sih sebenarnya. Ya, Sabar, sejarah oke. baru, sejarah baru. Nggak apa-apa, yang penting masuk TV. Itu memang itu memang lagi fenomena sekarang. Apa yang mau lakuin mau baik mau enggak perkataan lo yang penting masuk TV. Nah. Ih masih mending lo, kamu tuh cuma bengong di TV. Ada yang, gitu lah pokoknya. Tapi yang penasaran, katanya nih ada lagu Tuhan berkata lain. Ini ungkapan hati dari Naga saat keluar dari Lila. Itu gimana Iya ceritanya? benar-benar. Jadi benar-benar pas bikin keputusan keluar dari Lila, bikin lagu, yaitu ceritanya memang tentang gimana perasaannya beratnya buat ninggalin mereka gitu. Kegalauannya itu ya. Iya. Tapi kalau boleh tahu, kita biar bagaimanapun juga, walaupun lu sekarang Naga lo sekarang udah menjadi bagian dari kerajaan baru, keluarga baru dari si Ada Band. Nggak bisa dipungkiri, gue dari zaman-zaman belum menikah segala macem, kita nonton lu tuh bersama dengan Lila. Iya. 14 tahun loh, bukan waktu yang sebentar gitu. Tapi walaupun tidak bekerja sama lagi, hubungan pertemanan masih ada, Baik masih banget, baik erat banget. gitu. Hubungan Jangan pertemanan tawa, gue masih- lagi ngebangun nih. Jangan tawa. Nih host lagi berusaha nih. Enggak, tapi pinter lah, pinter lah. Nanti kalau gue jawab masih baik kemana banget, ntar gue di ketawanya? Pinter dia, tadi dia bilang deklarasinya bodoh. lagi. Tapi Masih ternyata baik banget. pinter. Ih mas, pinter dong. Kalau nggak pinter nggak bisa bertahan lama di sini. Komunikasi masih baik kan? Ketika kebodohan, ketika satu hal kebodohan diberikan ruang dan memang ruangnya terbuka luas, Iya. untuk orang-orang yang masih konsisten dengan kepintarannya, itu juga pasti ada ruang luas juga. Gitu. Cuman tinggal kita memberikan kesempatan. Kayak ini kita kayak jual barang. Tinggal tergantung pemirsa, tinggal tergantung netizen. Lu mau pilih yang bodoh atau mau yang pinter, udah itu aja. Tapi yang jelas ini pinter-pinter karena udah 15 tahun berkarya. Amin. Amin. Cakep. Boleh gue lanjutin? Tadi Lagu-lagunya juga gue suka. benar. Biar Bisa bagaimanapun lanjut ya, Mbak Inul. 14 tahun pertemanan nggak bisa bubar begitu aja dong, iya kan? Apalagi walaupun sekarang lu udah mungkin nggak hangout bareng-bareng, tapi kan biar bagaimana dulu punya banyak memori. Kalau lu ngelihat dari kacamata lu dengan sekarang pemberitaan yang kurang enak mengenai teman dekat lo, di kacamata lu tuh Dennis tuh seperti Gue udah tahu ujung-ujungnya. Soalnya dia tadi ngintip-ngintip tuh. Bisa banget. Ngintip-ngintip makanya tahu aja. Panjang. Bagus ya. Mohon maaf nih. Oke, bagus. Bridging-nya itu harus halus. Ini gue kasih tahu, mohon maaf ya. Lu nih hanya korban. Ini sebenarnya memang misinya Melani. Jadi Melani hari ini ngerasa kan hari ini nggak ada Selin. Jadi dia ngerasa paling cantik sendiri. Jadi dia berusaha untuk banyak berbicara biar ada cover dengan dia. Karena biasanya kalau ada si Jago Selin, banget gitu ya. kalau ada Selin, biar gua sama Inul ngomong, tetap muka Selin yang masukin. Eksplosinya dia beda. Kurang ajar lo Kempar. Kita jangan marah sama mereka. Yang di feeding dong. Kalau salahin mereka ngikutin peraturan. Karena udah ada peraturan, jangan sering-sering cover Melani takut kena teguran KPI. Karena misalnya dia Mel. Bukan gua flicker sih, Bukan Bo. flicker. Kadang-kadang tuh meresahkan masyarakat. Iya, benar. Ya. Tapi gini, balik lagi nih Naga, sorry banget kita memang harus tanyakan ini. Karena gini loh, kita
ya balik lagi ya, kalau yang orang luar melihatnya kalian itu adalah keluarga tuh di Lila. Jadi ketika ini terjadi kan masih sering bareng-bareng ketika sama Thalita dan Dennis barengan juga ketika bergabung di Lila gitu. Jadi kalian kan ngelihat sendiri kan seperti apa hubungan mereka gitu. Walaupun lo mungkin gak bisa komentar terlalu dalam deh. Gitu loh. Oh. Sebagai teman ngeliatnya seperti apa? Karakter teman. Sebagai teman ngelihatnya ya sedih sih, justru sedih karena kan kita tahu benar-benar dari awal mereka pacaran. Itu dia. Siapa duluan sih, Nika? Sejarah ketemunya mereka. Dennis dulu atau lo dulu? Dennis duluan. Dennis duluan. Sejarah ketemunya mereka. Kita Thalita ketemu sama Dennis itu di The Ring Trans kan? Iya, iya benar. Loh, udah lama dong? Di The Ring. Gue pernah tuh Pi jadi hostnya The Ring. Oh iya, terus? Berapa lama? Bagus, gue lucu. Ngeganti sama Sandra Dewi. Iya. Hotspot ya, hotspot. Sorry, Ini menarik nih. The Ring. Menarik. Hotspot, sorry. Betul. Hotspot. Ini menarik nih, hotspot. menarik. Hotspot. Awalnya lu kan? Gue Pi. Oke. Gue Desta. Oke, lu deh, gua nggak ngomong yang lain. Coba. Dan lu di situ perform lucu. Gue perform dong gue. Ternyata akhirnya lu diganti sama Sandra Dewi Pi. Oke, bentar. Yang dibutuhkan Trans TV pada waktu itu Iya. memang bukan yang lucu. Tapi yang cantik. Balik lagi ke tadi Naga, bahwa lagi yang mereka saya. ketemu di The Ring Hotspot. awal-awal. Oh di hotspot acara lain ya. Kemudian ngeliat dong ya hubungannya pada awal mereka gabung kan emang lucu banget gitu ya, gemes banget hubungan sweet mereka. loh, guys. Ya benar-benar ngikutin dari mereka pacaran, terus ya biasalah kalau manggung ada di backstage, gitu kan. Sampai akhirnya Dennis ngasih tahu bahwa, aku married nih, nikah nih, nggak nyangka Dennis akhirnya ngumumin buat nikah. Terus pertama kali Dennis ngumumin di grup kalau istrinya hamil, gitu kan. Itu juga kan bagian dari sejarah dan apa namanya, buat kita yang waktu itu masih muda kan lucu aja punya teman main nongkrong tiba-tiba istrinya udah hamil gitu. Sampai ada perjalanan semuanya baik-baik aja. Oke. Dan iya mereka dua-duanya udah dewasa mungkin punya hal-hal Udah pada lain ngerti yang gak lah. ketemu gitu kan, udah punya jalan yang Tapi lu kaget masing-masing. nggak? Pada saat itu jebrot akhirnya ke media, lu termasuk orang yang kaget atau lo udah tahu? Gua kaget gini, gue sih berharap apapun masalah mereka masih ada solusi, mereka tetap bareng sama-sama Dan gitu, tidak sebagai terbawa ke sahabat media gitu gitu ya. kan gitu. Gue pengennya mereka tetap bisa jalan bareng, tetap ada di satu biduk rumah Karena tangganya kan ada gitu. anak ya. Karena ada sih, Ravelo gitu kan. Di Lila Tapi sampai akhirnya ke media ternyata semuanya seperti sekarang ya kita sebagai teman support yang terbaik buat Iya. dua-duanya. Udah bukan Buat kapasitas dua-duanya. lo lagi gitu ya. buat dua-duanya itu yang terpenting sih, ngasih support sebagai support system dari mereka berdua. Tapi kalau semasa di Lila sendiri, ketika udah pada berkeluarga tuh sering curhat nggak sih soal masalah keluarga Pribadi gitu? gitu ngobrol nggak sih? Kalau cewek-cewek kan ngobrol. nih. Kalau cowok-cowok tuh gitu nggak? Cowok-cowok tuh Lu kalau ada masalah kita bukan sering curhat. cerita. Kalau cowok-cowok tuh ngobrol, bukan curhat cari solusi, bukan cewek lain. Kalau cewek sama cewek nongkrong ngomongin lakinya. Lakinya. Kalau cowok sama cowok nongkrong Ngomongin pacarnya. cewek. Oke, kita tahan dulu sama Naga ya, kita akan lihat artikel lain ini ya. Nah, kita lihat nih, comeback Juliet kembali eksis dengan karya barunya. Nah, ini dia. Wah, Jo. Ini sesuatu yang baru juga ya. Ini seger sih menurut gue. Jadi memang ya sebenarnya sih sah-sah saja ya musisi ya. Kalau sini karena kan dia dia bawa bendera grupnya, tapi kan secara pribadi dia punya idealisme sendiri, punya rasa kepuasan sendiri, punya keinginan sendiri. Kalau so tau lo Ji, bener gak sih? Bener. Ini pengalamannya di pacaran pasti. Karena ngeband sama pacaran tuh gak jauh beda. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Band sama pacaran tuh gak jauh beda. Gak jauh Maksudnya beda. Maksudnya gimana? Ketika idealisnya berperang di atas akhirnya semuanya bak. Oh makanya sering pecah gitu ya? Gue gak bisa ngikutin ini Melanie yang cerdas nih gue gak bisa. Bisa kok. Melanie ini cuma pin-pin bo dengerin, aja. Kalau muji jam-jam segini. Kenapa tuh? Ntar setengah jam lagi. Kenapa? Pasti udah bangun. Kan dulu main basket, sekali-kali Oke, by the way, Juliet tadi sempat dilihat katanya ada yang mengatakan vakum. Ketika nggak berkarya itu memang vakum atau keputusan bahwa balik lagi masalah pandemi dan lain-lain Ya, ya, gua memang narik diri gig nih. berkurang gitu Iya. kan, event juga berkurang. Apa karena kondisi atau memang memutuskan untuk off dulu? Oke, gimana bro? Sebenarnya sih gue pribadi tuh sempat cabut dari Juliet ya. Karena tadi tuh konfliknya udah terlalu tinggi, egonya nongol, semuanya akhirnya bar. Pas momennya kemarin banyak band yang rebound ya. Iya, ribut. Rilis lagi yang rebound. Padi segala macam. Akhirnya dari label kita yang lama tuh, Juliet dong bikinin lagi bahwa segala macam.
Akhirnya alhamdulillah kita bisa rilis album terbaru. Tapi bagus juga sih, karena kan sekarang aku lihat ketika ada satu orang memicu untuk muncul lagi, ada band gitu, terus yang lain juga ngikutin karena apa namanya, membaca Pasar ya? Pasar gitu. Iya, benar. Jadi ketika pasar udah lesu tidur, band udah dirindukan, malah muncul sekarang banyak tuh. Jadi Kok mohon maaf, ya? kok pinter banget sih? Ini enggak, mohon maaf. Emang penyanyi? ya, Soalnya kan pakai masker. Oh, artis. Aku pikir ini vokalisnya anak Nih, Ainur Rohima. Kalau mau pakai baju besokannya, telepon dulu ke wardrobe. Anak band pakai baju apa, jangan sama dong. Oh iya. Sebentar ya. Melani, ayo dong. Sabar, Mbak Ainur. Ini diva dangdut loh. Astaga. Gak apa-apa, bagus loh. ini bukan baju warna, ini baju aku sendiri. Ya, tenang, saya bantuin. Jadi memang kemarin itu di grup WhatsApp kita lagi ngobrol. Ya, tim ngusulin gimana kalau ada backing vokal gitu kan. Sempet tuh. Sempet. Ya. Nah memang tadi gue juga mikir begitu Mel. Gue pikir backing vokal lagi di casting nih. Ya kan? Karena pada izin si Selin sama si Kiki, terus kita cuma bertiga, gue pikir sama tim ini dimasukin. Gitu kan. Lajunya plek-plek Makanya ngerti kan tentang musik, ngerti kan? Ini ngapain sih pada Sabar. Udah bagus kok, Bun. Matching loh ya. By the way, kita lihat ada artikel lagi nih. Band Juliet comeback dengan album istimewa, kolaborasi dengan Naga Ada Band. Oh wow. Oke, ini kolaborasinya seperti apa, boleh diceritain Nah, juga? ini beda lagi nih. Apalagi nih kolaborasi apa lagi? Ya kolaborasinya karena di konsepnya Juliet ini kita mau gandeng penyanyi-penyanyi lain. Ada 3 penyanyi cewek, YouTuber, mulai rame lagi bandnya. merecycle, ada lagu lama dari Sampai ada YouTuber. Juliet. Siapa aja? Penyanyi cewek sama YouTubernya siapa aja? Ada Asira Jamita, Siapa? Asira Jamita, Oke. ada Kaila dan ada Cynthia Gabriela. Oh, saran aja nih, ada grup vokal. Kan kamu musiknya kan slow rock gitu, Pop. Kalau nyambung Gua ke tahu dangdut nih keren kemana loh. nih. Ada Duo Marmut memang. Ini saatnya klarifikasi, mungkin mereka berdua juga nggak tahu ya. Kita jelaskan dulu nih. Duo Marmut. Rusak, Mas. Oke. Modelnya kayak Iya. Lo jelasin Duo dulu. Marmut, jelasin dulu. Kita Gue nggak jelasin bisa dulu. ngejelasin. Dua Marmut itu siapa dong? Duo Marmut, jadi Duo Marmut itu Melanie Ricardo sama Boyen. Oh, Boyen. Kalau ada yang bertanya-tanya mereka dibilang mereka bubar, nggak bubar. Tidak. Tapi Mel, Jawabnya nggak ada. Yang penting, mohon maaf ya. Duo banyak ya sayang, duo banyak. Ada duo racun, ada duo apa. Gue sabun colek banyak, tapi duo marmut paling best. Kenapa? Quotes-nya, duo marmut abis marah-marah minta diemut. geli. Setiap orang ngomel, dibagi-bagiin permen. Setiap orang ngomel dibagi-bagiin permen. Cuman memang Duo Marmut itu gue tahu banget. Gue tahu banget kenapa Ini yang akhirnya tahu jadi aku. bubar. Oh, iya loh. Gue tahu banget. Kenapa sih? Ya kayak si Melanie Iya. sama Boyen itu akhirnya komplain ke manajemennya. Kenapa? Kalau kayak penyanyi-penyanyi gini kan berharap acara off air kan. Lo tau dia off air harganya berapa. Akhirnya mereka berdua komplain. Karena setiap off air di peresmian pabrik. Dia menghayal di gathering perusahaan malam di close. Peresmian pabrik lagi. Udah gitu, sama manajemennya. udah gitu bukan nyanyi lagi. Angkat batu. Ini ya, anak-anak ini kan kolaborasi Gul ya. Ini mau album apa gimana sih? Ya, kebetulan Juliet ini ngeluarin album baru, judulnya Istimewa, dan salah satunya sama Kak Naga ini yang merecycle lagu lama. Ada yang aku bisa miliknya almarhum Chrisye.
Oh, itu nggak apa-apa sama Ada ya berarti ya? Oh, nggak apa-apa. Kan Sama tadi Ada nggak tadi apa-apa dia bilang, memang komitmennya ya gue bisa solo boleh, juga, boleh. gue bisa Oh, sama project ada solo, band ya. juga gitu. Sebenarnya pintar dia jadi bisa kemana-mana. Iya sih, tapi Dan Naga bisa kemana-mana. Naga nggak khawatir bahwa nanti image lo di Ada Band belum kuat, kemudian ada kolaborasi dengan Juliet, nanti orang makin bingung lagi, gimana sih gitu? Tapi kan sosok pribadinya udah kuat dia. Sebenarnya Iya mungkin lebih ke ini aja sih. Sekarang rilis Juliet featuring Naga gitu. Nanti tahun ini sebenarnya Ada Band udah rilis 2 single gitu. Januari kita rilis single pertama dengan formasi yang baru judulnya Tak Lagi Cinta. Terus sebelum puasa kemarin kita rilis single remake juga lagu Ada Band dan Lagi Cinta. Nah setelah yang Juliet featuring Naga ini nanti Ada Band juga rilis. Oh, barengan udah ya. diatur timingnya sih ya sebenarnya ya, project-projectnya keren-keren banget. Ada artikel yang bilang berbuah manis Naga ex Lila curhat perjuangan 8 tahun ingin punya anak hingga pernah gagal jalani program bayi tabung. Emang udah pernah Mas program bayi tabung? Udah ini yang kedua. Mbak. Oke. Akhirnya yang Ini kita lihat dulu artikelnya ya. Tuh, penantian panjang 8 tahun, 8 foto bahagia Naga dan istri membuah hati tercinta. Iya. Oke, berarti setelah menikah, kosong selama 8 tahun. Iya. Mungkin awal menikah, tahun pertama ke tahun kedua masih agak nyantai lo ya. Masih nyantai bener, 2 Oke, tahun pertama di masih tahun relax. keberapa akhirnya lo sama istri sudah mulai agak gelisah? Sebenarnya kita itu kan nggak ada planning untuk nunda punya baby Iya, gitu. Kita iya. pengennya secepatnya punya anak waktu itu. Cuman 1-2 tahun pertama santai, jalan, Santai. relax nonton segala macam masih santai lah. Tahun ketiga mulai Mikir nih. kepikiran, mulai check up ke dokter, Oke. mulai program ke dokter, mulai nyoba Aware lah ya. Iya, tradisional. Akhirnya sampai segala macam itu dari yang program normal, terus Oke. sampai inseminasi 3 Iya. kali, 3 kali. terus belum berhasil juga, sampai akhirnya tradisional udah nyoba di mana-mana tuh, kita pulang kampung ke yang di Medan, yang di Pekanbaru, yang kemana-kemana gitu kita udah coba, ternyata belum dikasih juga. Bayi tabung di tahun ke-7 7? belum berhasil juga. Sempat gagal? Sempat gagal. Di mana? Di Borula, di sini, di Jakarta sih. Oke, di Jakarta. sama gue juga Pernah ketemu mengalami kan? hal itu. Pernah ketemu kita. Iya, pernah ketemu. Oke, terus? Akhirnya proses bayi tabung yang kedua di tahun ke-8 baru alhamdulillah dikasih kepercayaan. Oh, Alhamdulillah. berarti ini proses bayi tabung yang kedua. Yang kedua. juga ya. Iya. Ini anak pertama kan, sorry. Anak Enggak. pertama. Anak pertama. Jadi karena memang gue juga mengalami hal yang sama, prosesnya sama waktu itu, bareng kita. Jadi ketika gue akhirnya yang pertama gagal, itu kan embrio masih tersimpan. Akhirnya gue sama bini gue, terutama gue sih, udah deh, gak usah deh. Karena tidak mau terlalu mengintervensi keputusan Allah gitu. Karena kan semua memang Allah yang mengatur ini semua Tapi gitu. akhirnya alhamdulillah dapet ya. Nah akhirnya dicoba lagi yang kedua dapet gitu. Padahal dokter sudah menyarankan, ayo Pak Ramji coba yang kedua. Udah. Tapi kalau Abi biasanya kan disimpan tuh apa namanya embrionya Disimpan. kenapa nggak bikin lagi? Pi? Ya kan itu kan tadi jadi 4 yang excellent, 2 proses masukin, 2 Embrionya, simpen. Ternyata 2 ini gagal, 2 lagi kita ditanya ada jangka waktu 5 bulan sampai 6 bulan gitu disimpan kan. Setelah itu kita tanda tangan kontrak lagi mau dilanjutkan apa Guys, enggak. sorry jangan ngomongin soal embrio anak boleh nggak? Kenapa? Kasihan, boro-boro anak acaranya. Bro, lo kenapa bro? Enak ngobrol juga, kenapa? Musik sedih dong, musik sedih. Sini dong, lu masa vokalis nggak punya? Kayaknya dia nggak sedih deh, soalnya badannya seger banget. Stres. Oke, ini mau ngomongin masalah cewek ya? Iya. Jangan mikir tambah trauma dia. Oke. Jadi bohong ya. Ini gini, ngode gua. Lu geser sini. Aku tuh mau dimakan. Jo, tapi lu kenapa? Masa vokalis masih kan biasanya gila-gilaan center gitu, iya. biasa digila-gilaan cewek. Kenapa sampai sekarang belum ada pendamping yang resmi gitu? Apakah segitu sulitnya atau memang belum Iya. dapet yang cocok? Kadang memang kemudahan diberikan kepada manusia yang lain, satunya memang harus Betul. Bro, sorry. Berapa umur? Sorry. 3 tahun ini 39. 39. Oke. Emang masih cowok ya lebih nyantai ya. Tapi 39. 39. Aku 36 pas beda 3 bulan. Dia mah gitu. Tapi pagi ini kita seru loh kedatangan sama banyak teman-teman di Grand. Betul. Sebentar. Tapi akhirnya lo memang belum memutuskan. Mohon maaf, apakah ada Tahun rasa ini akhirnya Ada rencana? menginginkan. pernah ada rasa trauma sehingga berpikir males lah. Enggak lah ya namanya cowok. Memang Justru belum dapat sekarang aja ya. Pengennya ngelihat kayak gua kan tinggal di rumah sepupu ya di Tangerang di Aam di sana. Ngelihat euforia anak-anak tuh sekarang jadi Seneng tergugah ya? gitu. Oh, ini seru banget ini. Oke. Tapi saran aja dari sesama nih ya bro. Tos Wih, dulu bro. ini cowok banget nih. cowok banget. Berapa umur lu berapa bro? 39. 39, tenang. Masih muda. Lu berapa, Ndra? 45. Wah, Abi,
Tapi intinya gini Jo, kita berharap orang yang akan mendampingi kita itu harus punya harapan harus. benar. Tapi jangan ngarep. Oh gitu. Beda soalnya. Oh jadi Berharap sama ngarep tuh beda. Ini lebih dalam nih Lebih keterangan. dalam. Apa bedanya? Penjelasannya lebih dalam. Gue di dalam pikiran gue berharap sama ngarep tuh agak Beda. sama ya. Tapi dia bilang beda. Jangan Apa beda. bedanya? Beda, Beda, beda. beda. Karena kalau jangan Iya. ngarep itu lagu barunya Charlie. Lima kali kau selingkuhi aku. Aku sudah tak tahan lagi. Mending ku stop sampai di sini. Oh, aku sudah tak tahan lagi. Lima kali kau selingkuhi aku. Aku sudah tak tahan lagi. Mending ku stop sampai di sini. Mending ku stop sampai di sini. Mending ku stop sampai di sini. Cakep banget, cakep banget. Kelihatan muda, fresh, ya ampun. Kayak ABG Mas Charlie. 10 tahun, 10 tahun, 5 10 tahun, 15 tahun deh, benar. biasa dong Mul. Tumben lo. Aku sesuatu banget lihat Mas Charlie rambutnya baru. Tahu tumben banget tuh. Inul biasanya ngeliat cowok-cowok datang ke Coffee Village biasanya baru Charlie. Baru dia seneng Charlie. banget loh. Luar Betul. biasa. Ah, kayak lagi ngarep dibikinin lagu deh kayaknya deh. Kan udah pernah ya. Waktu itu pernah kan untuk pernah ya? album The Best-nya Mbak Inul tuh Mas Betul. Charlie juga bantuin. Tapi pas gue perhatiin pas cari datang, bro, nggak usah minder. Ayo nanya, bro. Ayo, gini apa nanya? Mau ambil kursi sendiri. Layan diri, ambil kursi sendiri. Kak Charlie, selamat datang di Kopi Viral kembali ya. Kita ketemu terakhir tuh kayaknya sebelum puasa ya. Iya sebelum puasa Charlie mampir ke sini. Benar. Tapi rambutnya masih belum kayak gini Layan nih diri, Charlie. layan diri. Masih belah. Masih belah-belah. Tapi kok bisa tiba-tiba punya ide rambut begini nih? Gak pengen beda aja, pengen punya warna Fresh lain, gitu ya. Biar mirip Lee Min Ho ya. Kim Min Ho. Oh, Lee Min Ho ya. Ini karena ada artikelnya juga nih, Charlie Van Houten tanggalkan image jamet. Aduh. Kini mirip Lee Min Ho, asik nongkrong di warteg. Oh iya masih suka nongkrong di warteg emang. Ya. Itu alis sampai lakban sih tebel banget itu. Iya, udah tebel. Oh itu. Oh itu. Asli ya. Asli, iya. Asli dong. Jadi memang lu memutuskan untuk ganti gaya rambut ya boring aja, bukan karena Tapi ada project fresh lah. baru kan? Bukan. Nggak ngaruh ke situ ya. Ya kalau pengen- konsepnya kan kalau dia sama Vicky beda. Kalau dia kan bosan ganti rambut, kalau Vicky bosan ganti istri. Gitu. Vicky kemana? Berat. Vicky. Vicky kemana? Biasa lagi sidang. Enggak. Vicky itu dengar ada lo terus dia nggak mau datang. Jadi Kenapa? minder dia. Karena katanya lo megang banyak cerita masa lalunya Iya. dia. Iya, tapi kebetulan Vicky udah ngebongkarin ke tim sama masa lalu lu. Tapi Kak Cerita apa Charlie, aja nih? keren. Gua bilang sih keren nih. Rambutnya, penampilannya makin seger, makin fresh. Tapi banyak yang bilang, aduh ciri khasnya tuh hilang. Oh yang dulu Charlie-nya Oh, gitu. Kalau aku sih lebih ke ini ya, ciri khas nih, aku kan dikenal dengan awal memulai kan di karyanya, Iya. karya lagu, karya Lagu-lagunya nyanyi kan gitu. Kalau penampilan ini kan sebuah Ya penunjang yang ada lah. saja, ya, Iya. kan bener ya. Itu balik lagi ke individu kita kalau kita udah ngerasa boring tapi nggak ada ngaruhnya kita ke karya. Tapi kan tetap belah-belahnya ada lah. Iya. Iya. Masih ada belah-belahnya sih. Betul. Iya, Ini yang Fotonya pus- aja cakep banget tuh. Betul. Ini yang Oh, pusing ini siapa? Siapa yang pusing? Babang tampan mau ngubah kayak gimana lagi? Lihat beda banget. Tuh lihat tuh before afternya nih, Keren Bang banget coba ya. lihat deh, keren banget keren. loh. Fresh, fresh. Asik, Lumayan asik lah ya. banget. Oke lah, oke dong. Oke, kita udah siapin beberapa wig ya, serius nih. Kita mau pakein wignya, pengen lihat perubahan wajahnya Charlie. Iya. Tapi sebelumnya nih ada artikel juga mengenai gaya belah tengah hilang. Iya. Ini dia 5 potret rambut terbaru Charlie yang bikin cewek-cewek pada pangling. Ya, memang benar-benar berubah sekali loh. Ini lihat nih ya, before-nya sama after-nya. Selain warnanya, belahan rambutnya juga diganti, potongannya juga. Lihat nih, kayak ini selebgram. Betul. Emang terus
Tuh, keren kan? Warnanya juga dibedain gitu ya. Tapi emang Kalau style sengaruh baju itu. beda nggak sih? Bright gitu Sekarang Charlie? wajahnya. Style baju sih Ini sama aja sih. baju apa gitu beda nggak? Sorry. Baju Style sama baju aja. sama sih. Sama, cuma rambut doang berarti ya. Rambut aja. Kita kompakan loh jaketnya bertiga. Oh iya benar. Beda warna Nggak doang. janjian. Oh iya benar. Nih, Oh iya ya? Gak nyadar baju, loh. jaketnya sama loh. Nih ntar foto di Instagram, nge-tag gitu nggak? Nih, sama julid semuanya ya, ya Allah, akhirnya. Malah saya enggak Mbak Inul. Apaan nanti? Jadi nggak Dari dicobain. lahir udah julid. Kenapa? Dari lahir udah Ini julid. udah paling dosa, udah dibilang kalau dia mati, ntar badannya semua, hatinya semua di surga, mulut tetap di neraka. Ketinggalan. Main, ampun. Oke, tadi kita akan coba nih ngelihat berapa rambut yang nanti kita pasangkan ke Kak Charlie, nggak apa-apa nggak? Mau Nggak lihat apa-apa. perubahan Serius mukanya? lo, biasanya cowok-cowok kalau udah di style gitu kan nggak mau diapa-apain rambutnya? Gak apa-apa lah. Cuek tuh, Ndra. Iya. Nanti ya, nanti Ini kita nggak coba di setel ya. lagi. Ini bangun tidur dijambak-jambak. Unyeng. Oke, ada artikel ya. Ada Aduh, artikel, ada artikel. artikelnya gini amat. Serem amat. Maaf ya nih aku baca artikel doang. Dituding sering Oh, iya. berselingkuh, astaga. Charlie Setiaben 3 kali digugat cerai oleh Mbak Regina. Betul Oke. seperti itu Mas Charlie? Selesai pembahasan rambut menurut saya, kita panas. pengen lihat dari sisi lain. Memang pada waktu itu memang kita sempat dengar kabar nggak enak ya. Ada berita-berita kayak gini gitu ya. Bahkan sempat 3 kali digugat cerai gitu ya. Sebenarnya ada apa sih? Mohon Yang maaf. ditanyain apa? Apa? Yang Bener ditanyain. nggak itu? Betul artikel atau itu? enggak gitu kan dituding sering selingkuh gitu. Sering selingkuh. Nah itu ada artikel Ini itu. dituding berarti diduga ya, Li? Diduga kalau ya? itu kan. Iya diduga. Ya, Kalau benar dan Dugaan ya, tidaknya Mas. sih banyak juga nggak benernya banyak sih. juga nggak benernya. Tapi berarti ada benernya juga. Ada benernya. Udah daripada gue nggak bilang. Iya. Makanya sekarang kan Iyalah. makanya sekarang kan agak berubah. Iya. Sabar wajar. ya, Sing ini sabar. sabar ya, sabar ya. Ini namanya trio julid. Iya. Kalau udah kesini harus Berarti Mbak Inul beda ya? Beda. Makanya ngobrolnya kaku aja. Jo, mohon maaf sayang semuanya. Kalau kita nge-geng bertiga, kalau Inul kan anak band belakang. beberapa tahun yang lalu kan sempat ya ada berita-berita nggak enak menghampiri Cahaya dan keluarga. benar. Tapi akhirnya dia duduk bareng sama istri, berkomitmen, berjanji. Dan istrinya menurut gue tuh oke banget. Dia nasehatin, tolong Pak, lo manggil apa? Ayah. Ayah, tolong, oke. Mama nggak mau denger kayak gini-gini lagi. Satu syarat, apa mah? Jauhi berteman sama Vicky. Makanya sekarang aman kan? Tapi ini bagus, ini bisa jadi Makanya pelajaran. Vicky nggak datang hari ini. Nah. Nggak enak sama bininya tapi. Bukan, karena istri udah wanti-wanti ke Trans TV. Oh, Nggak bener. boleh ke kopi viral, tapi Vicky nggak boleh. Ah, iya. Memang pengaruh buruk kayaknya itu ya. Tapi kalau ini nih, Charlie, kita kan selalu ingin mengambil pelajaran dari bintang tamu yang hadir. Pastinya, Ini pastinya. ada juga dari Charlie bilang gini, bahwa emosi itu tidak jadi amarah. Itu yang bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Bagus, Boleh dijelasin bagus. nggak sih Charlie, maksudnya emosi nggak jadi amarah maksudnya Ya gimana ya? manusia ini maksud aku kan boleh apapun. Iya. Apapun boleh gitu kan. Silakan aja. Punya pilihan gitu ya. Punya pilihan mau marah, tapi kan gini. Maksudnya kita sebagai manusia marah boleh dong. Iya. Tapi jangan jadi amarah gitu. Oh. Ego boleh dong karena itu jadi diri, tapi jangan egoisme gitu. Maksud aku apapun boleh tapi jangan berlebihan. Betul. Nah ini Karena kan gini loh. keegoisme ini ditutup. Ya. Tapi banyak sekarang keegoismean, kebodohan itu Iya, dipertontonkan. ya makanya kan sekarang gini, maksud aku manusia itu nggak ada yang hebat, manusia itu nggak ada yang sempurna. Pastinya. Dan satu hal kesempurnaan manusia itu letaknya ada di kebijaksanaan itu sendiri, coba berarti. Luar biasa. Dalam banget Charlie. Keren. Tapi aku sering kali ketemu Mas Charlie off air bareng gitu ya. Aku rukun gitu gandengan sama bininya, sama anak-anaknya kemarin waktu di Bandung Iya. juga, waktu di beberapa tempat selalu rame-rame satu keluarga. Enggak, ini omongan ini bukan menceritakan romantis. Tapi- Nunjukin dia sering off air, gue parkir besar. Nunjukin kalau gue masih laku Abi. Udah sering off air, di Iya. mana-mana kerjanya banyak, bandnya nggak dibawa lagi. Oke, sesaat lagi kita akan lihat ya bagaimana kalau Nyanyi dong, Charlie nyanyi menggunakan lagu Charlie. rambut-rambut yang berbeda. Nanti kita akan lihat, tapi sekarang ayo kita nyanyi Nyanyi dulu dong, bareng. cari pacar lagi. Itu saja